Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi bercerita tentang dua saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Jadi dikatakan bahwa kedua perempuan ini sangat dekat dengan Yesus. Dan oleh karena itu, ketika Yesus masuk ke kampung mereka, ke desa mereka, mereka sangat gembira dan menyambut mereka di rumahnya. Dalam aktivitas mereka melayani yang paling aktif di sana itu adalah Marta di mana keaktifan yang dimaksudkan adalah dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk Yesus dan murid-muridnya. Mungkinkah dia masak, mungkinkah dia membuat kopi atau membuat minuman dan sebagainya. Intinya bahwa dia sangat sibuk di dapur mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh para murid dan Yesus sendiri setelah mereka datang dari perjalanan jauh mungkin. Nah, yang menarik, Maria sebaliknya, dia tidak membantu Marta, seolah-olah dia membiarkan Marta sibuk sendirian. Dia lebih memutuskan untuk mendengarkan Tuhan yang berbicara. Dia duduk di kaki Tuhan, lalu kemudian dengan setia mendengarkan setiap perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, persoalan muncul ketika Marta merasa dia sudah capek capek sibuk sendiri, tidak ada yang membantu, lalu marah Marah dalam arti adiknya itu kok membiarkan dirinya itu sibuk sendirian, sementara ini adalah tamu-tamu penting dalam rumah mereka, sehingga dia komplain kepada Tuhan, kepada Yesus. "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Itu kan komplainnya Marta kepada Yesus. Dan tentunya di sini bahwa wajar kalau seorang perempuan ada adiknya tidak mau membantu. Tentu ini perasaannya dia untuk gimana pasti ada perasaan jengkel gitu dengan adiknya atau perasaan ditinggalkan, bisa seperti itu Tapi yang menarik, menanggapi pernyataan Marta, Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi Tuhan menjawab seperti itu, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi nampaknya Tuhan tahu kegelisahan Marta, perasaan Marta waktu itu. Dan Tuhan melihat itu semua terjadi karena dia terlalu menyibukkan diri dengan banyak perkara dapur itu Boleh dalam artian seperti itu bisa kita pahami Jadi karena sibuk perkara-perkara dapur, mana siap ini, mana siap itu, mana siap segala macamnya. Tentu
ini akan menyita perhatiannya, menyita tenaga dan sebagainya. Dan di sini Tuhan kemudian menambahkan, Maria telah memilih yang terbaik. Dalam arti bahwa Maria tadi yang mendengarkan Tuhan yang berbicara itu adalah sebuah pilihan dia ya, untuk mendengarkan Tuhan. Jadi tidak dipaksakan. Dia tuh semacam tulus sekali mendengarkan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan lalu dengan setia mendengarkan Tuhan yang berbicara. Tanpa banyak ngomong, tanpa banyak komplain dan sebagainya. Ya, mungkin saja Maria dalam hal itu sangat menyentuh ya dirinya ketika mendengarkan Tuhan. Dan mungkin juga dia merenungkan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak banyak komplain, mengeluh dan sebagainya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, dari dua kisah ini, dari dua perempuan ini kita belajar Tuhan sebenarnya tidak mengambil sebuah keputusan atau tidak memberikan sebuah pernyataan bahwa berdoa itu lebih penting daripada kerja, ya, atau kerja itu lebih penting daripada berdoa. Tidak. Ada adigum Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi adigum ini menegaskan bahwa antara doa dan kerja itu harus seimbang. Perjalanan hidup manusia harus berada dalam sisi rohani dan sisi jasmani, di mana kedua-duanya itu tak terpisahkan ya. Kalau terpisahkan, tentu kita hanya melakukan bagian setengahnya saja, sedangkan setengahnya kita abaikan. Nah, tentu di sini akan tidak terjadi sebuah keseimbangan. Ada yang kurang kita rasakan di sana. Seperti Marta tadi itu ya. Ketika dia sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan profesi, sibuk dengan pekerjaan, jadi dia merasa kurang sehingga dia memberikan komplain. Karena apa? Pikirannya tersedot, tenaganya tersedot tanpa diisi lagi. Nah, di sini Maria tampil untuk menegaskan bahwa kesibukan kita, kerja kita itu perlu diisi dengan kehidupan rohani, doa, mendengarkan Tuhan. Kita tidak tenggelam dalam suatu peristiwa, kita tidak tenggelam dalam suatu rutinitas saja, tetapi lebih juga kita mengisinya itu dengan hidup doa. Dan juga Tuhan tentunya mengingatkan tidak hanya berdoa saja. Jadi untuk mempertahankan hidup di dunia ini secara jasmani, mesti kita bekerja. Tidak cukup hanya dengan doa. Kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup kita tidak bisa terpenuhi dengan doa saja, tetapi harus kerja. Nah, dengan demikian doa ini ya hanyalah sebuah kekuatan untuk kita mengisi diri kita agar kita dikuatkan, agar kita dalam menjalankan pekerjaan kita tetap berada dalam koridor kehendak Allah ya, atau dalam apa yang menjadi hal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang sebenarnya ya, atau apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga kita tidak menyimpang dari pekerjaan kita, sehingga kita tidak lalai dengan pekerjaan kita, tapi bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Dan tentu kebijakan-kebijakan dalam hal kerja itu juga harus seimbang sesuai dengan kebutuhan baik karyawan maupun ya siapa saja yang bergelut di dalam pekerjaan itu. Dengan demikian antara doa dan kerja itu harus berjalan bersama sehingga memungkinkan adanya keseimbangan, baik keseimbangan hidup, keseimbangan sosial, keseimbangan masyarakat, keseimbangan kepercayaan dan sebagainya. Yang semuanya itu akan menciptakan suatu fenomena kedamaian, fenomena sukacita hidup dalam hidup bersama. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dua tokoh ini tadi ya mengajarkan kita hal itu. Maria menunjukkan kepada kita bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan, berdoa. Marta, kita tidak jangan terjebak selalu dalam rutinitas pekerjaan kita, tetapi hidup kita antara Maria dan Marta harus seimbang.
berjalan bersama sehingga bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Teristimewa kehidupan kekal itu. Amin. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.